Halo, saya dengan Madam Aza. Gimana? Kalian udah ikutan belum giveaway tarot reading gratis? Jangan lupa untuk 1, pasang foto profil muka kamu sendiri. 2, tulis nama lengkap. 3, tulis pertanyaannya apa. Pilih salah satu ya, karir ataupun cinta. Kalau pilih cinta, kasih tahu udah ada pasangan atau belum dan statusnya apa. Dan ataupun general itu terserah semesta mau membukakan apa kartu buat kamu. Untuk info lebih lengkap bisa lihat yang ada di deskripsi di bawah ini. Sekarang kita akan pilih pemenang untuk free tarot reading. Dan yang terpilih adalah seorang Virgo yang menanyakan tentang percintaan. Saya langsung bacakan saja ini. Kartunya sudah terbuka. Percintaan ya. Di masa lalu, kartu yang keluar adalah The Universe, semesta. Jadi dibilang bahwa di masa lalu sudah pernah mengalami fase percintaan dengan masalah yang berulang. Jadi ibaratnya ada pelajaran yang belum selesai dan akhirnya diulang-ulangin terus gitu. Kartu Universe, semesta ini bicara tentang proses. Jadi diminta untuk menghargai proses, belajar dari apa yang sudah terjadi, mengambil kesimpulan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perilaku yang sama agar pelajarannya tidak berulang-ulang terus. Transisi dari masa lalu ke masa sekarang, di bawah ada kartu Hierophant. Kartu Hierophant ini menunjukkan orang yang memegang kitab Torah, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan satu tangannya di telinga. Jadi diminta untuk menanggalkan rasa bahwa sudah mengetahui segala sesuatu, sudah berpengalaman tentang sesuatu gitu ya, karena itu adalah salah satu bentuk dari ego di mana kita ngerasa cukup. Satu tangan di telinga itu adalah kemauan untuk mendengar, menerima, mengolah informasi apa adanya tanpa adanya praduga ataupun prasangka. Kalau kita seakan-akan megang kitab Torah yang artinya ilmu pengetahuan ataupun pengalaman gitu ya, seringkali kita ngerasa kita lebih pintar dari orang, lebih tahu dari orang, lebih berpengalaman, lebih mengerti. Akibatnya saat ketemu orang, either orang baru ataupun orang lama, kita akan sudah punya asumsi, anggapan, praduga, entah baik ataupun buruk gitu ya, yang mengubah persepsi kita akan orang tersebut. Dibanding mendengarkan apa yang dia ucapkan, kita akan berasumsi dan membuat keputusan dan kesimpulan sendiri. Jadi yang kita dengar itu hanya yang ingin kita dengar. Dan kita juga secara tidak sadar menyaring orang-orang yang ada di sekitar kita. Di masa sekarang, kartu yang keluar adalah The Moon. Kartu The Moon ini menunjukkan ketidakpastian. Di masa sekarang hidupmu dalam hal percintaan itu ada hal yang tidak pasti, ada hal yang tidak jelas gitu ya. Dan kamu harus membuat keputusan. Kartu The Moon ini menunjukkan piramida kanan dan kiri. Harus memilih salah satu meskipun dua-duanya ada kurang, ada lebihnya, kamu belum ada yang 100% srek. Kartu The Moon juga menunjukkan bulan purnama yang walaupun jelas terang, tapi sejauh apapun gak bisa sampai ke bulan purnama, tandanya antara harapan dan kenyataan berbeda. Transisi dari masa sekarang ke masa depan, di bawahnya ada kartu The Hangman. Kartu The Hangman ini menunjukkan orang yang digantung terbalik di bawah air, dia dalam kondisi terikat, dia tidak berdaya gitu ya. Ini adalah kartu yang menunjukkan penderitaan ataupun cobaan. Saat kartu ini keluar, yang bisa dilakukan adalah fokus terhadap diri sendiri. Ini adalah kartu di mana kita memang gak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bersabar, menunggu dan ikhlas, dan juga belajar dari masa lalu dan belajar tentang diri kita sendiri. Menilai diri sendiri apa adanya secara objektif gitu ya, dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dari masa lalu dan masa sekarang, mengambil hikmahnya untuk masa depan. Jadi kartu The Hangman ini menunjukkan cobaan, masalah, ujian yang membuat kita harus lebih berani introspeksi dengan diri sendiri agar bisa mendapatkan yang ada di kepalanya orang ini. Di bawah kepala orang yang digantung terbalik ini kan ada matahari nih. Matahari menunjukkan pencerahan, kebijaksanaan, dan juga progres kemajuan dalam hal percintaan. Di masa depan, kartu yang keluar adalah The Sun. Kartu The Sun ini menunjukkan happiness ataupun kebahagiaan. Saat kartu The Sun keluar, ini tandanya
ada dewa-dewi bermain harpa di taman yang ada bunga dan matahari yang bersinar hangat, menunjukkan kebahagiaan dalam hal percintaan. Kalau misalnya sudah bisa melewati kartu The Hangman, penderitaan, namun bisa mendapatkan kebijaksanaan dan bisa introspeksi diri, akan mendapatkan situasi yang desan ini, harmoni, menyenangkan, hangat, bagus untuk percintaannya. Ini kalau menurut saya ini adalah awal yang bagus untuk relasi yang bagus juga. 3 kartu paling bawah adalah tentang orang-orang di sekitarmu ataupun situasi percintaan. Kita lihat saja dulu. Di masa lalu ada kartu The Star. Kartu The Star ini menunjukkan bahwa di masa lalu ada kesempatan untuk menjalin hubungan yang serius dengan seseorang. Dan orang ini juga melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dia bawa lebih serius untuk komitmen dan pernikahan gitu ya. Tapi somehow sesuatu terjadi katanya, ada sesuatu yang terjadi. Kemudian di masa sekarang ada kartu The Tower, ini menunjukkan ego. Menara yang tinggi di sambar petir menunjukkan ego yang menguasai diri dan membuat segala sesuatu jadi lebih sulit dan rumit dibanding yang seharusnya. Antara kamu dengan orang ini katanya ada masalah, padahal sebenarnya dia serius dengan kamu. Dan saat ini karena dia merasa kamunya tidak seserius itu sama dia, ataupun kamu tidak berminat sama dia walaupun dia berniat baik sama kamu dan serius, dia keluar kartu ego yang membuat dia tidak lagi ingin berjuang. Kemudian di masa depan ada kartu Emperor, ini menunjukkan adanya kekuatan. Kartu Emperor ini menunjukkan kekuatan seorang raja, di mana nanti dia akan menyelesaikan masalahnya dengan egonya sendiri. Dia belajar banyak tentang dirinya sendiri, berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan kartu The Emperor ini menunjukkan kekuatan bahwa dia bisa menjalin hubungan yang baik denganmu. Dia akan bisa memberikan hal-hal yang kamu inginkan, dan dia juga bisa mendapatkan hal-hal yang dia inginkan dari kamu, seperti support, pengertian, dan juga penerimaan. Benang merah dari bacaan ini, kartu yang kanan atas, benang merahnya ataupun kartu komentarnya adalah The Fool. Kartu The Fool ini menunjukkan orang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan bintang. Saat kartu The Fool keluar, ini menunjukkan melakukan hal yang berisiko, melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan bintang, suatu hal yang menurut kamu layak untuk diperjuangkan ataupun dipertaruhkan. Ini biasanya berhubungan dengan misalnya menjalin hubungan dengan orang yang jarak jauh gitu ya, dia tinggal di luar kota atau di luar negeri, ataupun menjalin hubungan dengan orang yang beda agama, beda suku, ataupun berbeda dari yang biasa kamu jalani hubungan dengan orang itu. Contohnya, biasanya harus dapatnya sama orang yang ekstrovert, terus kemudian dapatnya orang yang super introvert dan sangat tertutup, atau karakternya sungguh jauh berbeda dari yang biasa dekat denganmu. Kartu The Fool ini meninggalkan hal-hal yang biasa dilakukan untuk percintaan yang diharapkan. Kartu terakhir kanan bawah adalah kartu nasihat untuk percintaan. Kartu nasihat yang diberikan untukmu adalah kartu Chariot. Kartu Chariot ini menunjukkan kereta. Sebenarnya ini adalah kereta kemenangan. Jadi dibilang bahwa apabila kamu menginginkan sesuatu, maka kamu harus mau berjuang untuk mendapatkannya. Kereta kemenangan bilang bahwa kamu bisa sampai ke tujuan, tapi memang jalannya tidak mudah. Untuk kamu bisa mendapatkan percintaan yang kamu inginkan, jalannya itu nggak mudah, dalam arti paling utama adalah melewati egomu sendiri. Kartu Chariot juga menunjukkan adanya perjalanan yang jauh dan adanya rintangan sepanjang perjalanan, tapi semuanya bisa. Asal ada satu kata, endurance, daya tahan. Jadi ini tinggal yang seberapa kuat kamu menjalani hubungan tersebut gitu. Jadi kalau saya lihat dari hubungan percintaannya ya, energi yang keluar adalah di masa lalu ada orang yang serius sama kamu, tapi somehow hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Ini kita bisa lihat di kartu antaranya, ada kartu Hierophant gitu ya, dimana kamu diminta untuk gak cuman sekedar merasa tahu, merasa ngerti, tapi benar-benar mendengarkan untuk memahami. Karena kartu ini keluar kartu ego di sisi pasangan, yang kartu yang bawah, yang tengah, kartu The Tower ini menunjukkan ego, bahwa dia marah ataupun kecewa dengan dirimu yang membuat dia tidak ingin berusaha saat itu gitu. Ini di masa sekarang gitu ya. Walaupun di masa depannya ada kartu Emperor. Jadi silakan diingat-ingat, dipikir
Siapa di masa lalu yang pernah saya kecewakan, dan apa sih sebenarnya di diri saya yang bisa diubah gitu. Apa yang bisa saya review, apa yang bisa saya perbaiki. Terkadang kita sebagai manusia inginnya diperjuangkan, tapi kita tidak mau berjuang. Kita ingin dikejar, tapi kita tidak menunjukkan apresiasi. Kita ingin hubungan percintaan kita berjalan dengan baik, tapi kita nggak mau berusaha, pengennya nunggu aja. Nah, untuk dirimu, hilangkan hal-hal seperti itu karena cinta juga butuh perjuangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk yang lain yang ingin dibacakan tarot gratis, silahkan ikuti tata caranya yang sudah pernah diterangkan di video-video berikutnya ya. Ikuti tata caranya, jangan lupa nama lengkap, foto profil muka sendiri, dan pertanyaannya atau topiknya yang jelas dipilih salah satu, cinta ataupun karir, dan kalaupun cinta sudah punya pasangan ataupun belum, dan juga sebutkan horoskop ya, karena banyak sekali yang ikut tapi tidak sesuai dengan tata caranya. Saya Madam Aza, sekian bacaannya, semoga bermanfaat.